حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa samratuhul ilmu. Hadirin, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah Surabaya. Muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah yang sangat berharga. Karena bisa mengawali di pagi hari setelah kita bangun dari tidur, bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Saya selalu mengingatkan dan membacakan satu hadis. Man shollal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili. Wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal lail. Riwayat Imam Muslim. Siapa orangnya yang mau sholat isya berjamaah, maka pahalanya bagaikan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang mau sholat subuh berjamaah, maka pahalanya bagaikan mendirikan sholat semalam suntuk. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh setiap orang kalau Allah tidak memberikan jalan kemudahan bagi kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hadirin, kita pagi ini kita coba menggali walaupun tidak secara detail tentang misi Rasulullah, misi suci risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun beliau ini adalah seorang Nabi yang terakhir dan sekaligus Rasul terakhir. Maka hal yang beliau lakukan di dalam menjalankan risalahnya ini, yang pertama beliau adalah meneruskan estafet nubuwah dan risalah para rasul dan nabi sebelumnya, yaitu nubuwah risalah sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, seluruh nabi dan rasul ini mempunyai tugas, mempunyai kewajiban syariat dan menyebarkan risalah ini sama, yaitu menjaga, melestarikan tauhid atau akidah atau keimanan yang dimiliki oleh manusia
agar tidak salah dan keliru di dalam menyembah Tuhan. Makanya konsep ini yang kemudian dikenal dengan istilah akidah atau tauhid. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di penghujung ayatnya Allah menyebutkan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Di antara para rasul dan seluruhnya itu tidak ada bedanya. Yang tidak ada bedanya itu adalah dalam hal akidah atau dalam hal tauhid atau di dalam urusan keimanan. Seluruh nabi dan rasul adalah mengajak kepada umatnya, mengajak kepada kaumnya, mengajak kepada umat manusia untuk menyembah Allah. Tidak ada lain itu. Ini yang kemudian secara bertahap dari Nabi Adam alaihi salam kemudian manusia pada waktu itu belum ada yang sesembahannya berubah. Nabi Adam, seluruh anak cucunya menyembah kepada Allah. Kemudian Nabi Idris dan seluruh anak cucunya menyembah kepada Allah. Begitu sampai pada Nabi Nuh, disinilah mulai ada penyimpangan akidah, disinilah mulai ada penyimpangan tauhid, dan di sini pula mengawali ada penyimpangan sesembahan kepada selain Allah. Maka oleh karena itu Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi dan sekaligus rasul pertama. Kalau Nabi Adam alaihi salam adalah nabi dan bapak manusia pertama, maka Nabi Nuh adalah rasul pertama di muka bumi. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam disebut rasul pertama di muka bumi? Karena kaumnya Nabi Nuh lah manusia pertama yang melakukan penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid, dan penyimpangan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh alaihi salam untuk mengembalikan agar manusia itu kembali kepada Allah. Hadirin, di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi dan Rasul ini ada 124.000 Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi dan Rasul. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karena Syekh Ibnu Katsir, beliau menyebutkan dari 124.000 ini ada 70 nabi yang telah dibunuh oleh kaum Yahudi. Hadirin, apakah kemudian sekian banyak nabi dan rasul itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Disinilah kemudian kita diwajibkan mengenali, mengimani, mempercayai sekaligus menghafal. Nabi dan Rasul ada 25. Kenapa ada 25? Karena 25 inilah yang dimuat kisah dan namanya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Ghafir. Surat Ghafir nama lainnya itu surat Al-Mu'min. Kadang-kadang kita di dalam membuka Al-Quran disebutkan surat Ghafir. Kemudian kadang-kadang disebut surat Al-Mu'min atau surat Mu'min. Urutannya adalah surat ke-40 ayat 78. Di sana Allah mengatakan secara singkat, minhum man qasasna alaika wa minhum lam naksus alaika. Al-ayah. Minhum di antara para nabi dan rasul itu man ada orang qasasna yang telah kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad, wa minhum dan di antara mereka para nabi dan rasul itu man lam naksus ada yang tidak kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad. Jadi sekian banyak nabi dan rasul itu ada yang diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran dan ada yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Hadirin,
Kita ini harus hati-hati memahami Quran. Kenapa? Ayat ini salah satunya yang dijadikan pegangan. Ayat ini pula yang salah satunya dijadikan pedoman oleh kalangan jaringan Islam liberal. Bahwa apa? Karena di sini ada ayat wa minhum man lam naqsus alaika. Dan di antara para nabi dan rasul itu adalah ada yang tidak aku ceritakan, kata Allah. Maka kemudian mereka, kawan-kawan jaringan Islam liberal itu menafsirkan ayat ini, oh nek ngono, dalam bahasa Jawa, oh nek ngono sapa roh sing jenenge Plato, Sokrates, Konghucu, Hindu Dharma, Buddha Gautama dan seterusnya. Stalin misalkan. Loh sapa roh kalau ini adalah nabi dan rasul yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Pemikiran ini Pak sekilas sepertinya modern. Sekilas sepertinya membawa masa pemikiran ke masa depan, tetapi sebenarnya ini pemikiran yang menyesatkan. Saya pernah berdialog langsung dengan almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid, dengan Profesor Dr. Zainun Kamal di UINSA, waktu itu masih bernama IAIN, dengan almarhum Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, yaitu Bapak Abdus Somad, Kiai Haji Abdus Somad Bukhari. Kita berdialog Pak, berdiskusi. Salah satunya ayat ini. Apa kata mereka? Loh, Rasulullah kan sudah meninggal. Rasulullah Nabi kita Muhammad kan sudah tidak ada. Kalau dulu Al-Quran turun, maka yang punya otoritas menafsirkan Al-Quran adalah Kanjeng Nabi, Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi kalau kita sekarang Rasulullah sudah tidak ada, maka kitalah yang punya hak, punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran menurut pemikiran kita. Karena Rasulullah sudah tidak ada. Bapak Ibu, pemikiran ini juga menyesatkan. Kenapa? Kita ini walaupun diberi kebebasan untuk menafsirkan Al-Quran menurut pemikiran, ilmu dan kemampuan kita, Rasulullah mengingatkan, man fassarul Qur'ana birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau ada orang kemudian menafsirkan Al-Quran menurut pemikirannya sendiri, maka bersiap-siaplah untuk menjadi penghuni neraka. Almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Syekhul Hadi Permono SHMA. Beliau ketika itu menjadi Direktur Pasca Sarjana IAIN, sekarang UINSA. Menafsirkan, mentakwili, memahami hadis man fassarul Qur'ana birra'yi man fassarul Qur'ana bi ghairi ilmin. Saya masih ingat betul pemikiran beliau ini. Yang dimaksud man fassarul Qur'ana birra'yi, siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pikiran, itu artinya menafsirkan Al-Qur'an bi ghairi ilmin. Nafsirkan Al-Qur'an tanpa didasari dengan disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu pun harus disiplin ilmu yang benar, bukan ilmu yang menyesatkan. Nanti zaman mungkin bisa membuka salah satu kitab tafsir, bahwa salah satu modal untuk menjadi penafsir Al-Quran itu setidaknya menguasai kurang lebih 16 disiplin ilmu. 16 Pak. Ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu nahwu, ada ilmu balagho, ada ilmu mantek, ada ilmu sorob, ada ilmu itnab, ada ilmu ini dan seterusnya. Kalau tidak punya bekal ini, maka pasti akan tersesat menafsirkan Al-Quran. Loh Pak, selama ini kami kan sudah belajar Al-Quran, membaca kitab tafsir, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Kita baru membaca, belum menafsirkan.
Makanya tidak sembarangan orang ini hebatnya Quran sehingga otentitas dan kemurnian keaslian Al-Quran tetap akan terjaga sampai kiamat. Itulah ayat yang dituangkan oleh Allah di dalam surat Ghafir ayat 78. Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan, walaupun di dalam Al-Quran tidak dikisahkan, walaupun di dalam Al-Quran tidak disejarahkan kehidupan para nabi dan rasul, tetapi ingat, seluruh para nabi dan rasul yang tidak diceritakan dalam Al-Quran pun tidak mungkin kalau tidak membawa ajaran tauhid. Enggak mungkin, enggak mungkin. Nah, Plato nabi, Sokrates nabi, Konghucu nabi, Hindu Dharma nabi, dan seterusnya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena seluruh nabi pasti membawa ajaran tauhid, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran ini, Rasulullah itu membawa misi apa? Yang ketiga adalah membawa misi penyelamatan manusia dari kungkungan hidup yang tidak bahagia dan dari tekanan hidup yang menyesatkan. Oleh karena itu, ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini, karena Rasulullah ini sudah membawa ajaran tauhid sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai kehidupan beliau menjadi Rasul, maka tugas utama beliau adalah menjaga keutuhan kelestarian jiwa, menjaga keutuhan kelestarian agama, menjaga keutuhan kelestarian harta, menjaga keutuhan kelestarian akal, dan menjaga keutuhan kelestarian keturunan. Konsep ini kemudian dituangkan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Asy-Syatibi. Syekh Asy-Syatibi ini adalah orang yang hidup pada tahun sekitar 790 Hijriah. Beliau kemudian menyusun satu konsep bahwa sebenarnya risalah Islam ini untuk apa? Ya ini. Yang pertama, hifdun nafsi, hifduddin, hifdul mal, hifdul akli, dan hifdun nasli, menjaga keutuhan jiwa, harta, agama, akal, dan keturunan. Teori dan konsep Asy-Syatibi ini yang kemudian populer sampai hari ini dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Hadirin, kadang-kadang kita ini timbul tanda tanya dalam hati, sakjane tujuan syariat yang 5 ini untuk apa? Konsep yang digagas oleh Syekh Asy-Syatibi bahwa Islam itu menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga agama, dan menjaga nasab atau keturunan. Ini tidak ada agama di dunia selain Islam yang menolak konsep dan teori ini. Enggak ada, Pak, enggak ada. Semua agama menerima konsep Islam tentang maqasidus syariah. Di sini ada aturan tentang ibadah, aturan tentang jual beli atau muamalah, aturan perkawinan, aturan tentang pidana, aturan tentang waris, aturan tentang sembelihan, aturan tentang hidup, makanan, dan minuman. Seluruhnya diatur oleh Allah melalui sang Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, risalah ini itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk di dunia. Jangka pendek agar manusia ini mempunyai
mental dan karakter jera. Kalau ada orang mencuri, potong tangan. Kalau ada orang membunuh, dibunuh. Kalau ada orang minum minuman keras, didera 80 kali. Ini dalam rangka untuk memberi hukum jera agar tidak menjalankan lagi ben kapok. Yang kedua adalah bertujuan jangka menengah. Untuk jangka menengah ini adalah memberikan pendidikan pelajaran kepada umat dan manusia agar terjadi pencegahan preventif. Jadi syariat ini dijalankan dalam rangka untuk menjaga agar manusia tidak melakukan kejahatan. Sing nomor telu jangka panjang adalah untuk pendidikan atau litahdib. Sehingga orang yang mau melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, dia berpikir panjang, Pak. Itulah kenapa kemudian konsep yang digagas oleh Syekh Asy-Syatibi ini diakui oleh seluruh agama di dunia. Luar biasa, Pak. Dan kesempurnaan ini di dalam Islam belum ada agama di dunia ini yang mempunyai syariat selengkap, sedetail dan sesempurna Islam. Tidak ada. Salah satu contoh, Pak, bukan berarti kami menghina, bukan berarti kami menghujat agama lain, bukan. Salah satu contoh, agama Nasrani, ya Pak. Agama Nasrani itu adalah yang diajarkan, yang membawa ajaran adalah Nabiullah Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kalau orang Nasrani menyebutnya Yesus. Sampai hari ini, jangankan syariat aturan yang dituangkan, yang diajarkan oleh Yesus atau Nabiullah Isa Al-Masih. Sejarah hidupnya saja, mulai umur 13 tahun sampai umur 28 tahun tidak ada yang mencatat. Sampai hari ini tidak ditemukan. Sampai hari ini tidak ada yang mengetahui Nabi Isa atau Yesus itu di umur 13 tahun sampai 28 tahun apa yang ia lakukan. Tidak ada yang tahu. Orang Kristen juga roh, orang Katolik juga tidak tahu, apalagi umat Islam tambah tidak tahu. Tapi begitu kita bicara Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ia lahir, bapak ibunya, kakek neneknya, terus sampai Nabiullah Adam Alaihi Salam, bisa kita ketahui sampai hari ini. Begitu beliau lahir, mulai anak-anak, remaja, hidup menjadi Rasul, sampai beliau wafat, bisa kita telusuri sejarah sampai hari ini. Bahkan yang menulis kehidupan Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya umat Islam, tetapi juga banyak yang ditulis oleh orang-orang kafir. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Nanti saman baca buku judulnya Muhammad. Sing nulis namanya Karen Armstrong. Seorang orientalis perempuan dari Amerika, masih hidup orangnya sampai hari ini. Usianya sekitar 85 tahun. Beliau sudah keliling ke hampir seluruh dunia yang mayoritas penduduknya muslim. Tapi sampai hari ini beliau ini belum dibuka hatinya untuk memeluk Islam. Padahal dia ini pernah bilang ketika mengunjungi negara-negara muslim, dia menemukan para guru Quran. Dia bilang apa? Saya ini sudah berkunjung ke negara-negara mayoritas muslim. Dan hampir seluruh guru-guru Al-Quran, mereka mempunyai sanad sampai Rasulullah dalam arti sanad keilmuan. Tapi sampai hari ini hatinya belum dibuka untuk menjadi muslim. Kalau sampai ke Amerika ada namanya Universitas Chicago, Pak. Di sana ada seorang dosen, Profesor Dr. Marcel G. Hodgson. Nanti sampean bisa buka di Google. Dr. Marcel G. Hodgson. Beliau menulis buku judulnya The Venture of Islam. Buku-buku yang saya sebut ini saya punya, Pak. Beliau ini adalah menulis buku yang sangat terkenal,
Judulnya The Venture of Islam, 8 jilid. Kemudian diringkas menjadi 3 jilid besar. Beliau ini adalah orang pertama yang menggagas, yang mempunyai ide dan sekaligus mewujudkan salah satu jurusan di Universitas Chicago. Namanya jurusan Sejarah Peradaban Islam. Luar biasa, mungkin IAIN belum muncul, belum berdiri Pak. Di Amerika sudah ada jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya baca buku ini Pak, luar biasa. Saya membaca buku ini Pak, menurut buku yang pernah saya baca, tulisan Marcel G. Hodgson ini adalah bahasan tentang sejarah peradaban Islam yang terbaik. Nanti zaman baca di halaman terakhir buku ini, maka akan tertulis kalimat singkat di dalam biografinya. Marcel G. Hodgson adalah pemeluk Nasrani yang taat. Lah kenapa mereka ini mendalami Islam sebegitu dalam? Mereka hanya ingin mempunyai satu keinginan, mencari satu titik kelemahan Islam dan mencari satu titik kelemahan Al-Quran. Sampai umur mereka habis, tidak pernah ditemui yang namanya kelemahan Islam dan yang namanya kelemahan Al-Quran. Karena Islam dan Al-Quran ini dijaga oleh Allah kemurniannya sampai kiamat. Hadirin, luar biasa misi Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Oleh karena itu maka sungguh beruntung kita pagi ini masih ada di dalam jantung kalbu kita ini iman yang ditancapkan oleh Allah. Dan iman yang ditancapkan oleh Allah dalam hati kita ini adalah pure, murni, adalah hidayah dari Allah, murni taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warohmah, anak cucu kita soleh solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik. Jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu sorga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa segera ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah membimbing kita dengan Al-Qur'annya. Dan Allah menghidupkan Al-Quran dalam jantung kalbu kita. Dan Allah menjadikan orang-orang yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala amma yasifun. Wa salamun alal mursalina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Barangkali ada kalimat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.